Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Shalawatuhu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wasallam asma'in amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sharing tentang penjelasan Sirdos gelombang 3 di tahun 2020 ini. Sepertinya Bapak Ibu juga sudah mendapatkan edarannya, surat edarannya sudah banyak yang beredar. Juga sempat ya beberapa kali kita diskusi tentang ini, namun memang baru sekarang kami hadirkan untuk video ini. Jadi video ini kami berikan pada Anda biar jelas, biar gamblang. Jadi bagi saudara-saudara yang mungkin masih bingung, ya semoga nanti dengan selesainya video ini Anda nanti bisa ada gambaran yang lebih jelas. Dan juga nanti silahkan bisa di-share, ya di-share video ini ke rekannya, sehingga rekannya yang kebingungan juga bisa mendapatkan ya sedikit pencerahan lah begitu. Oke. Jadi ketika kemarin ya keluar jadwal Sirdos gelombang 3 tahun 2020 ini ya, mungkin apa yang Anda rasakan ya? Mungkin senang atau sedih atau malah bingung ya. Terus terang kalau saya sendiri juga apa istilahnya ya, bertanya-tanya juga. Wong di gelombang 2 saja, gelombang 2 di tahun 2020 saja banyak yang tidak lolos ya. Tidak lolos D4 dan tidak bisa lanjut ke D5. Ini yang sekarang ini masih berjalan ini gitu loh. Kok dibuka lagi gelombang 3? Kan gitu ya pertanyaannya. Makanya mari kita simak sama-sama. Ini juga sudah saya buatkan beberapa analisa. Ya nanti kita bisa bahas bersama. Oke, ini pengumuman ya, penampakan pengumuman untuk pelaksanaan Sirdos gelombang 3 tahun 2020. Ini tertanggal 16 September ya. Mungkin ada juga yang bertanya-tanya, ini filenya kan namanya draft ya. Draft kan gitu, draft surat edaran begitu ya. Ini masih draft, banyak yang bilang seperti itu. Ini bukan draft. Kenapa bukan draft? Karena sudah ada stempelnya. Kalau sudah ada tanda tangan sama stempel, ini berarti sudah sign ya, sudah resmi. Ya, kalau masih draft itu tidak ada tanda tangan sama tidak ada stempel. Ya jelas ya. Ya mungkin ini yang nge-share ya itu belum di-rename gitu loh. Belum diubah namanya. Ya, jadi kemarin yang mungkin banyak yang ngomong ini masih draft gitu kan. Draft kok sudah bocor, ada yang ngomong begitu ya. Ini bukan draft. Kenapa bukan draft? Karena sudah jelas ada tanda tangan, ada stempel. Oke, seperti itu. Kemudian ini tanggal 16 September dengan nomor ini sekian ya. Ini bisa dibaca ya bahwa Sirdos gelombang 3 ini ya, ini adalah untuk dosen paruh waktu atau NIDK, nomor induk dosen khusus ya, dan Dokdiknis ya, ini di lingkungan Kemendikbud ya, serta dosen tetap dan dosen paruh waktu di lingkungan kementerian ya. Jadi bisa difahami gelombang 3 ini itu adalah untuk dosen NIDK di lingkungan Dikbud ya, yang punya NIDK ya di lingkungan Kemendikbud, artinya di Dikti ya, dan juga ya dosen tetap ya, artinya dosen yang punya NIDN dan NIDK di lingkungan Kementerian Mitra itu ya, artinya pendidikan tinggi di Kementerian Mitra ya, seperti itu. Banyak sekali perguruan tinggi yang ada di bawahnya Kementerian Mitra ya. Mereka juga ada yang NIDN, ada yang NIDK. Jadi itu ya.
Jadi gelombang 3 ini diperuntukkan untuk itu. Sudah jelas ya. Kemudian yang kedua ya, calon DYS ya yang tidak lolos ke D5 di Serdos gelombang 2 akan diikut sertakan setelah penetapan data D4 Serdos gelombang 3. Ini. Jadi ini poin kedua. Jadi bagi Bapak Ibu dosen yang kemarin tidak lolos ke D5, ini masih ada kemungkinan akan ikut Serdos di gelombang 3. Ya, kenapa saya bilang kemungkinan? Karena bisa jadi ikut, bisa jadi tidak ikut. Jelas ya? Jadi ini pun nanti tetap melihat nanti ya dari kuota yang ada. Kemarin saja alasannya kuota gitu loh ya, yang mungkin di video sebelumnya sudah saya sampaikan. Mau NGB 4,5 kok tidak lolos gitu ya, artinya tidak lulus NGB. Itu sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Kalau umpamanya 4,5 ya mohonlah ditulis lulus ya, tapi di bawah tidak ditulis tidak lolos karena kuota, gitu kan lebih enak, sehingga tidak ambigu gitu loh ya. Oke. Kemudian di poin 3, perguruan tinggi melaporkan aktivitas pengajaran dan aktivitas bimbingan mahasiswa melalui feeder PT-Dikti. Ini saya kira sudah umum, paham semua. Yang poin 4, panitia Serdos melakukan monitoring terkait data DIS dan sinkronisasi sister. Ini saya kira juga sudah mafhum semua ya. Jadi poinnya ada di poin 1 dan poin 2 ya. Ini nanti insya Allah akan dimulai di Oktober, nanti dimulai di Oktober untuk penetapan data D3 itu loh ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa Serdos gelombang ketiga ini, yang pertama yang punya NIDK di lingkungan Kemendikbud ya, kemudian juga yang punya NIDN dan NIDK di lingkungan Kementerian Mitra ya. Kementerian Mitra itu macam-macam, bisa di Kementerian Dalam Negeri ya, itu juga punya kampus juga di sana, ada di bawahnya perkereta apian itu juga punya kampus ya, BUMN itu juga punya kampus ya. Jadi artinya yang di luarnya Kemendikbud ya, itu pokoknya dosen yang sudah memenuhi syarat Serdos dan mereka eligible ya, intinya eligible dan mereka punya NIDN NIDK ya, mereka bisa ikut di Serdos gelombang 3. Jelas ya. Oke. Kemudian ini ada nomor 2 ini semacam angin segar lah, angin segar ya, cuma ini anginnya segar beneran atau tidak gitu loh ya. Jadi saya sendiri pun tidak bisa ngomong secara gamblang di sini ya, tapi yang jelas ini bagi yang memang kemarin tidak lolos ya bisa ikut ini dengan poinnya ini ya, dengan poin nomor 2 ini seperti itu. Oke, ini kita lanjutkan dulu ya, kita lanjutkan dulu. Ini nanti kita analisa dan nanti tentunya akan saya serahkan kembali ke Anda masing-masing. Oke, kita flashback ya. Flashback ini pengumuman gelombang 1 dan gelombang 2 di tahun 2020. Ini yang awal ya, walaupun ada revisi ya di beberapa gelombang itu kan, seperti gelombang 1 kemarin juga sempat ada perpanjangan waktu, di gelombang 2 juga sempat ada perpanjangan waktu kan begitu. Oke, kita lihat di sini. Jadi apa namanya, kita lihat pengumumannya ini jelas ya. Di gelombang 1 ini diikuti NIDN dan NIDK ya, juga Dodiknis di lingkungan Kemendikbud dan Kementerian Mitra KL. Ini artinya untuk semua dosen ya, semua dosen NIDN, NIDK di bawahnya Kemendikbud juga Kementerian Mitra ini bisa ikut
ya, ini di Serdus gelombang 1 ini ya, dan seterusnya, ini memenuhi syarat eligible, mencermati D1 dan seterusnya. Ini saya kira sudah paham dengan kalimat ini, sudah mafhum semuanya ini. Artinya dosen yang punya NIDN, NIDK baik di Kemendikbud atau Kementerian Mitra ya, yang memang sudah eligible bisa mengikuti Serdus gelombang 1 tahun 2020. Ini kalau mau flashback. Terus juga lanjut di gelombang 2 ya. Gelombang 2 ini sama kan, kalimatnya ini sama ya, kalimatnya sama. Serdus gelombang 2 diikuti dosen tetap NIDN dan NIDK dan Dodiknis di lingkungan Kemendikbud dan Kementerian Mitra. Jelas ya, sama kan? Ini gelombang 1, ini gelombang 2, sama. Jadi tujuannya itu sama. Jelas ya. Ini kemudian ini D4 ini ya, tidak lolos ke D5 akan diikut sertakan setelah ini tahap 2. Ini nomor 2 ini, calon DYS data D4 yang tidak lolos ke data D5 Serdus tahap 1 akan diikut sertakan setelah penetapan data D4 Serdus tahap 2 ya. Ini juga seolah-olah semacam ini adalah angin segar bagi dosen yang tidak lolos D4 di gelombang 1 akan diikutkan di gelombang 2. Cuman ini sekedar sharing loh ya, ini informasinya apa istilahnya, yang masuk ke saya ada yang dia tidak lolos di D4 ya, di gelombang 1, tapi nyatanya di gelombang 2 juga tidak diikutkan kemarin ya, tidak diikutkan kemarin, seperti itu ya. Terus ini pada penetapan ini akan dibuat perankingan berdasarkan urutan prioritas terkait dengan sisa kuota Serdus Kemendikbud tahun 2020 ini. Ini sudah ada pengumumannya ini di gelombang 2 ini ya. Ini dibuat perankingan. Kalau gelombang 2 sudah seperti ini, terus gelombang 3 ya tinggal berapa lagi kan, begitu ya. Kecuali memang ada penambahan kuota, tapi apakah memang ada informasi itu ya, seperti itu. Jadi kita cek juga di halamannya ya, bisa dicek di halaman ini sesuai ini ya, dikti.kemdikbud ya .go.id ya. Di sana juga istilahnya tidak ada pengumuman yang memang secara eksplisit ya menjelaskan tentang itu ya, seperti itu. Jadi seumpama memang ada informasi tentang itu, monggo di komen di bawah, kasih linknya, apakah mungkin di YouTube resminya Kemendikbud, Dikti, atau mungkin di websitenya ya, monggo linknya bisa diberikan kalau memang ada yang menyebutkan mungkin ada penambahan kuota Serdus untuk gelombang 3 tahun 2020 ini ya. Cuma memang senyampang yang saya pahami dan saya cek juga itu belum ada, atau istilahnya memang tidak ada ya, tidak ada penjelasan secara jelas, secara gamblang, secara eksplisit ya, secara eksplisit tentang kuota itu ya. Jadi tinggal berapa sisanya, seperti itu ya. Itu ya, jadi ini kalau kita lihat ya flashbacknya untuk gelombang 1 dan gelombang 2, kalau sasarannya sama ya kan, 1, 2 ini sama, ini baik gelombang 1 sama gelombang 2 ini sama sasarannya ya. Terus sasaran yang ketiga ini yang agak berbeda ya, ini sasaran yang kedua yang gelombang 3 ini berbeda. Jadi yang di lingkungan Kemendikbud, Dikti itu yang khusus punya NIDK dan Dodiknis ya. Ini jadi
terus yang di Kementerian Mitra ini dia yang punya NIDN sama NIDK, seperti itu. Nah, oke ya, ini nih yang ini. Terus ini tadi yang merupakan angin segar ini ya. Ini nanti kalau memang ada dari Bapak Ibu yang kemarin tidak lolos D4, kemudian nanti tiba-tiba di gelombang 3 nanti tiba-tiba Anda dinyatakan apa istilahnya bisa masuk di data D4 ya. Nah, nanti pilihannya ada pada Bapak Ibu sendiri. Artinya kalau nanti Anda validasi, maka nanti Anda akan dinilai dan pilihannya Anda bisa lolos ke D5 atau tidak, kan begitu. Tapi kalau memang Anda memutuskan untuk tidak Anda validasi, ya sudah, berarti Anda otomatis tidak diikutkan penilaian. Ya, tidak diikutkan penilaian. Oke, ini saya flashback lagi. Ini pengumuman di tahun 2019. Ya, ada perbedaan antara 2020 dengan 2019. Apakah itu? Bisa dilihat di KOP-nya atau kepala suratnya. Di tahun 2020 ini ya, kepala suratnya ini kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, Dirjen Dikti. Karena memang kita sudah akhirnya melebur lagi jadi satu kementerian ya, dengan menterinya Bapak Nadiem Makarim gitu. Ini kalau yang di sini ini 2019 ini masih kementeriannya sendiri, Kemenristek Dikti ya. Nih, jadi Kemenristek Dikti. Waktu itu masih Prof Nasir ya sebagai menterinya. Ya. Ini jadi ini ada perbedaan di KOP-nya. Oke, terus kita lihat isinya. Isinya apakah ada perbedaan? Ya, kita lihat dulu. Ya, di tahun 2019 ini juga ada 3 tahap juga ya. Jadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 atau gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 ya. Bisa dilihat untuk gelombang 1 ya. Ini diikuti oleh, bentar ya, dicek di sini, diikuti oleh, nggak ada ya tulisannya ini yang memang spesifik NIDN, NIDK begitu ya. Artinya di sini diikuti oleh ya seluruh dosen ya, seluruh dosen dengan melihat di aplikasi sisternya. Kalau memang eligible berarti bisa. Nah, ini yang di sini ya. Ini juga kepadanya ini perguruan tinggi negeri, LL Dikti dan panitia Sirdus Kementerian Mitra. Ini sudah oke ya, sudah jelas. Ini yang di gelombang 1. Kemudian ini gelombang 2 ya. Ini bisa dilihat juga ya di sini bahwa Sirdus tahap 2 diikuti oleh ya, ini ya, Dodiknis, dosen paruh waktu, dosen Kementerian Mitra. Ya, ini. Jadi ini tidak untuk dosen yang NIDN ya, NIDN. Yang di tahap 2 di 2019 ini ya. Ingat ya, ini tahun 2019. Oke. Ini bisa, kalau Anda mau lihat lagi, cermati ya, print screen aja ini ya. Print screen ya, di print screen, paste di Word ya. Anda bisa zoom ya. Bisa di zoom, diperbesar ya tulisannya ini. Ya. Ini juga ini ya, juga ini bagi DIS Sirdus tahap 1 dengan status belum dinilai, dan DIS Sirdus tahap 1 yang telah lolos D5 namun tidak diajukan oleh PSDPTU. Nah, ini ya. Jadi di tahap 1 ini untuk seluruh dosen, baik NIDN, NIDK, baik di Kemendikbud, Kemendikti waktu itu ya, Kemenristek Dikti ataupun di bawahnya Kementerian Mitra. Ini yang di tahap 1.
Nah, terus di tahap 2 ini ya, tahap 2 ini untuk Kementerian Mitra ya. Nih di bawahnya Kementerian Mitra, juga di bawahnya Kemendikbud sini, tapi khusus bagi yang statusnya belum dinilai. Di tahap 1 belum dinilai atau yang belum lolos D5 ya, yang lolos D5 tapi juga belum dinilai. Ini masih masuk ini. Kemudian lagi ada tahap 3 atau gelombang 3 ya. Ini bisa jelas, ini sudah jelas kalimatnya. Sirdos tahap 3 diikuti oleh dosen pada perguruan tinggi di Kementerian Mitra, Dokdiknis, dan dosen paruh waktu atau NIDK ya. Jelas kalau yang 3 ini khusus ya, bagi yang ada di Kementerian Mitra saja ini ya. Dan juga ini 2 ini ya, ini semuanya ya, perguruan tinggi di bawah Kementerian Mitra yang mengikuti Sirdos tahap 2 namun tidak lolos ke tahap D5. Ini jadi bisa ikut lagi di sini. Artinya kalau yang tahap 3 ini tidak mengikutkan. Nah, ini jelas ini. Inilah ada poin 5-nya ini. Sirdos tahap 3 tidak mengikut sertakan dosen NIDN pada perguruan tinggi di Kemendikbud Dikti karena kuota nasional telah terpenuhi pada pelaksanaan Sirdos tahap 1 dan 2. Nah, ini kan sudah jelas. Ya, sudah jelas kayak gini. Sehingga bagi teman-teman dosen NIDN di bawah di perguruan tinggi di bawahnya Kemendikbud Dikti, ini sudah tidak berharap lagi di gelombang 3 gitu loh. Ini sudah jelas. Ya. Minta tolonglah, makanya minta tolong ya, minta tolong ya, surat itu juga jelas gitu loh ya, diperjelas sehingga tidak ada multitafsir, tidak ambigu gitu loh. Oke, mungkin kita sepakat ya, jadi tentang apa ya istilahnya, biar jelas gitu loh. Saya yakin kita semua sepakat, mbok yo nulis surat itu yang jelas begitu, sehingga kita semua paham. Ini kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di Sirdos gelombang 3 ini tidak ada penekanan yang jelas ya terkait kuota itu ya. Apalagi sekarang ini gelombang 2 ini masih lanjut, ini masih berjalan ya, masih berjalan ya. Mungkin saya minta tolong lah ya, kita semua saya kira ya, kita minta tolong ya, mungkin bagi Bapak Ibu pejabat ya, stakeholder ya, yang mungkin paham atau mengetahui video ini ya, minta tolong nanti mungkin ada revisi lagi, nanti ini revisi lagi. Kalaupun nanti di poin 5 ditambahkan bahwa Sirdos gelombang 3 ini khusus bagi dosen di bawah Kementerian Mitra, tidak untuk yang di bawah Kemendikbud karena kuota sudah terpenuhi di gelombang 1 dan gelombang 2. Saya kira itu lebih enak lah ya, sehingga Bapak Ibu dosen ini tenang, pikirannya tenang, ayam, tentrem ya, mereka siap ya mempersiapkan untuk berjuang lagi nanti di gelombang 1 tahun 2021 kan begitu. Kalau masih seperti ini, saya kira masih apa istilahnya ya, bingungi, jadi banyak yang kebingungan ya, mau lanjut atau tidak. Kalau lanjut nanti kuotanya sedikit, kalau tidak lanjut eman-eman kan begitu ya. Ya ini walaupun di sini sudah jelas sih, di nomor 2 ini jelas ya, data D4 ini yang tidak lolos ini akan diikutkan pada data D4 Sirdos gelombang 3. Ini kan juga ambigu ya, ambigu. DYS ini apakah khusus yang Kementerian Mitra atau yang juga ada di Kemendikbud gitu. Oke lah, umpamanya ini di Kemendikbud juga ikut gitu ya, yang NIDN Kemendikbud juga ikut umpamanya, ini memang diikutkan ya. Cuma kenyataannya di gelombang 2 kemarin ini
ada DYS data D4 yang tidak lolos di gelombang 1 itu juga tidak diikutkan gitu loh ya. Jadi ini semacam angin sepoi-sepoi yang berlalu saja begitu ya. Ini ya kalimat ini ya, kita cermati di nomor 2 ini, kalimat nomor 2 ini sama dengan kalimat yang nomor 2 juga ini. Calon DYS data D4 yang tidak lolos ke data D5 Serdos tahap 1 akan diikut sertakan setelah penetapan data D4 Serdos tahap 2 ya. Ini ya poin 2 ini. Ini nyatanya ini beberapa rekan ini juga ya yang kemarin tidak lolos di tahap 1 ini juga ketika penetapan D4 ya, penetapan D5 ya, D4 dulu ya, penetapan D4 ini juga tidak diikutkan ternyata seperti itu ya. Terus juga ini yang ini ya poin 4 ini, DYS data D5 pada tahap 1 yang tidak diajukan atau terlambat sinkronisasi akan diikutkan setelah penetapan data D5 Serdos tahap 2 ya. Ini nyatanya, mohon maaf ya, ini nyatanya itu juga kemarin terpotong-potong juga ya. Artinya gini, yang di gelombang 1 ini, di tahap 1 ini ya, ini mereka lolos D4 dan lanjut data D5. Mereka sudah ngisi deskripsi diri ya, cuma memang karena terlambat sinkronisasi seperti yang disampaikan ini sehingga tidak dinilai kan begitu. Nah ini poin 4 kan sekarang ini harusnya dinilai. Nyatanya itu sebagian ada yang memang lolos dan sekarang nulis deskripsi diri, tapi sebagian tidak lolos ya karena kuota gitu ya. Jadi yang di gelombang 1 ini lolos ke D5, yang gelombang ini dia sekarang tidak lolos ya, seperti itu ya. Ini flashback ya untuk di tahun 2020 ini. Silahkan kalau mau di print screenshot ya, Anda zoom bisa ya, di screenshot paste di Microsoft Word ya. Ini juga silakan kalau mau di screenshot, nanti bisa di zoom, diperbesar ya. Tapi kalau sudah jelas ya monggo, sudah kelihatan. Nah, terus ini juga silakan, ini yang tahun 2019 ini sebagai pembanding saja. Ini kalau mau di print screen silakan. Ini flashback pengumuman tahun 2019. Oke, kemudian kita perjelas lagi ya. Ini kan sekarang sudah gelombang 3 nih. Nah, jadi ini saya perjelas lagi di gelombang 3 ini. Kalau yang ini sempat ada yang tanya, yang tahun kemarin gimana, Kang? Gitu loh ya. Ini saya jelaskan, kalau yang tahun kemarin ini tahap 3 itu memang khusus ya, dosen di bawah Kementerian Mitra. Ya, ini sudah jelas. Poin 5 ini ada tulisannya seperti ini. Serdos tahap 3 tidak mengikut sertakan dosen NIDN pada perguruan tinggi di Kemenristek Dikti karena kuota nasional telah terpenuhi pada pelaksanaan Serdos tahap 1 dan 2. Yang jelas, kita juga tidak berharap gitu loh, sudah selesai kan begitu ya. Oke. Nah, nampaknya yang 2020 ini berbeda seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini kalau mau di print screen silahkan. Nah, ini ada lagi untuk pembandingnya lagi. Ini di tahun 2018 ya. 2018 ya. Kalau ini memang jelas ya. Ini kepadanya ini Serdos Kementerian atau lembaga mitra. Ya, jadi ini 2018 itu belum pakai sister ya. Jadi 2018 itu belum pakai sister. Dia masih pakai ini serdos.ristekdikti.go.id. Jadi masih satu sentral di situ. Ya, mulai 2019 itu baru pakai sister dan sekarang 2020 juga pakai sister. Ya. Kalau ini sudah jelas ini ya, sudah jelas bahwa ini memang untuk Kementerian Mitra. Ya saya kira memang
apa ya, mungkin pengumuman ya, selain memang harus jelas, saya kira kalaupun memang diperuntukkan ya untuk kementerian mitra ya khusus, mungkin pengumumannya nanti khusus kepada kementerian mitra. Kalau memang pengumumannya untuk dosen di bawah naungan Kemendikbud ya dosen di bawah naungan Kemendikbud, saya kira itu. Atau mungkin monggo kalau ada penjelasan lain yang lebih jelas, atau mungkin ada link ya, informasi ya resmi, rilis resmi yang memang jelas ya, monggo. Atau bisa juga mungkin di YouTube-nya Kemendikbud ya, Dikti ya, itu mungkin ada penjelasan di sana yang resmi ya. Saya kira kami sangat berterima kasih ya, salam santun, salam hormat kepada Bapak Ibu ya, para pejabat ya. Semoga ya, kita berdoa ya, semoga panjenengan semua selalu dianugerahi kesehatan ya, juga keberkahan, juga kemudahan dalam menjalankan tiap aktivitas ya, khususnya di pandemi ini ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lah mungkin buatkan video ya, menjelaskan tentang tahap yang ada di Serdus gelombang 3 2020 itu seperti apa, diikuti oleh siapa, syaratnya seperti apa. Mungkin nanti bisa diupload di YouTube resminya ya, Kemendikbud Dikti ya, seperti itu. Oke, terus gimana nih ya, jadi dari kebingungan tadi ya, apakah ikut gelombang 3 2020 ini atau mau ikut gelombang 1 di 2021 gitu loh ya. Nah, ini tentunya yang pertama perlu ditekankan adalah ini pilihan Anda masing-masing. Pilihan Anda masing-masing, keputusan Anda masing-masing. Saya pun di sini hanya memberikan analisa, saya pun memberikan data yang memang yang ada ya, yang memang saya punya datanya seperti itu ya. Mohon maaf kalau memang datanya kurang, apalagi terkait kuota, karena saya sendiri juga tidak tahu. Kalau ada yang mungkin lebih jelas, lebih paham, silahkan bisa komen di bawah ya, kita sharing ini, kita diskusi ya, kita diskusi seperti itu. Nah, kemudian ini ketika Anda ikut gelombang 3 2020 ini ya, khususnya ini bagi Bapak Ibu ya, dosen di bawah Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Dirjen Dikti ya. Ini kalau memang mau ikut gelombang 3 nanti 2020, tentunya ini analisanya adalah jelas kuotanya menipis, karena satu kuotanya sudah dikurangi di gelombang 1 2020, kemudian di gelombang 2 2020 nanti juga pasti akan mengurangi lagi ya. Apalagi kemarin sudah jelas tahu semua bahwa banyak yang tidak lolos ke D5 karena alasan kuota ya. Tapi kalau Anda mau tetap fighting, wes saya sudah eligible kok, saya mau nyoba lanjut terus ya, monggo, pilihan masing-masing gitu ya. Bisa jadi Anda lulus tahun ini kan gitu ya, bisa jadi Anda lulus tahun ini seperti itu ya. Terus umpama Anda masuk D5 terus tidak lulus gimana? Kalau Anda tidak lulus, maka nanti ada masa pembinaan atau masa perenungan, itu 365 hari, itu sekitar ya setahun lah. Jadi setahun berikutnya baru Anda bisa nanti ikut lagi ya, seperti itu ya. Kira-kira di tahun 2022 kan begitu ya. Ini kalau Anda memilih ikut gelombang 1 2021 ya, wes saya ndak ikut yang gelombang 3, mau saya ikut yang gelombang 1 2021 saja ya. Itu insya Allah karena memang gelombang 1 ya kuotanya masih banyak ya. Kalau sepemahaman kami juga, mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua kan ya, kalau Serdus di gelombang 2020 kan di tahun 2020 itu kan kuotanya 10.000 dosen ya. 2021 ya, nanti nggak tahu berapa ya, kemungkinan ya sekitar 10.000 lagi ya. Syukur-syukur kalau ada penambahan seperti itu ya, tapi rata-rata memang selama ini 10.000 ya. Terus gelombang umpamanya ya, tentunya ini kalau di gelombang 1 ini kuotanya masih banyak ya, sehingga tidak ada perankingan, insya Allah seperti itu.
Terus nanti bisa jadi ya, bismillah insya Allah ya, nanti bisa jadi lulus 2021 kan begitu ya. Ini gambaran, tentunya kembali ke poin 1, pilihan masing-masing ya. Terus ini kalau Anda memilih ikut di gelombang 3 2020 ya, ini langkah-langkahnya seperti apa ya. Oke wes, saya tak ikut yang gelombang 3 nih, cermati dan ikuti mulai tahap demi tahap ya. Nanti insya Allah dimulai Oktober itu data 3, penetapan D3, tahap D4 ya, resepsional, TKP, TKPA ya. Itu bisa Anda cermati. Kalau Anda tidak lolos D5, mamanya oh ternyata tidak lolos ke D5 ya, itu berarti bisa ikut di gelombang 1 tahun 2021 antara mungkin bulan April atau Mei nanti. Jadi Anda punya waktu untuk persiapan ya, lebih matang lagi. Kalau seumpama Anda lolos tahap D5 ya, berarti Anda nanti akan mengerjakan deskripsi diri. Siapkan deskripsi dirinya sebaik mungkin. Lulus alhamdulillah. Kalau memang ditakdirkan lulus tahun ini ya alhamdulillah. Berarti tahun 2021 nanti sudah bisa istilahnya bisa mengajukan ya tunjangan Sirdos seperti itu. Kalau mamanya Anda tidak lulus ya menjalani masa pembinaan atau perlindungan selama 365 hari atau sekitar setahun. Nih. Nah, seumpama terus ini lanjut. Seumpama saya tak putuskan aja, saya memutuskan ikut gelombang 1 2021. Ini banyak juga yang bertanya seperti itu. Ya Anda mulai tahapnya ya mulai awal, tetap mulai awal ya, mulai eligible lagi ya, nanti sama diajukan juga ya, cermati dan ikuti tahap demi tahapnya. Nanti persiapkan lebih matang, ada persiapan. Wah saya nanti ya kira-kira 2021 kalau mungkin April atau Mei ya, nanti tentunya kan ada informasi ya kan. Nah itu Anda bisa persiapkan lebih matang karena sudah tahu, paham step by stepnya itu Anda persiapkan, deskripsi dirinya dipersiapkan sebaik mungkin penelitiannya yang kurang ya ditambah, pengabdiannya kurang ditambah seperti itu. Kemudian penetapan data D3, ikut tahap D4 ini ya, penilaian persepsionalnya, TKP, TKDA nya kan gitu. Umpamanya Anda tidak lolos D5 ya bisa ikut di gelombang 2 nya. Oh saya tidak lolos umpamanya tidak lolos D5 ya, ikut gelombang 2 tahun 2021. Kalau lolos ya mengerjakan DD ya, DD ini ya Anda bisa kerjakan mulai sekarang ya, kerjakan sebaik mungkin ya, gitu. Lulus alhamdulillah, tidak lulus ya sama, ini menjalani masa pembinaan selama habis tahun seperti itu. Nah tentunya keputusan ada di tangan Anda sendiri. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Kalau masih belum paham ya back lagi, ulangi lagi ya, back lagi, ulangi lagi ya. Itu kalau Anda mungkin masih belum paham, atau silakan komentar di bawah ya, komentar di bawah monggo. Yang penting tetap semangat, itu loh yang penting tuh, semangat, jaga kesehatan, jaga imun. Nah loh slow ya, Wallace ya, dan ikuti subscribe ikuti ini channelnya Akhlis Update ini. Insya Allah nanti saya update terus informasi macam-macam ya, saya update di sini, ikuti terus ya. Jadi di channel Akhlis Update ini ya, informasi pendidikan, informasi Sirdos, juga ada ngajinya ya. Jadi ngomong kok ngajinya itu juga diikuti ya, ini bareng-bareng ngaji juga ya. Jadi tidak hanya fokus di ya tentang Sirdos, juga ngajinya juga ikuti ya. Oke, terus terima kasih ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jadi terima kasih ya bagi Anda yang mungkin selama ini sudah turut ya mengikuti saya dari video ke video ini. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak, semoga bermanfaat, sukses selalu untuk Anda. Silakan di share kepada rekannya
di-share ya, ada rekannya di-share, informasi ini bermanfaat. Oke, saya kira cukup sekian. Tetap semangat. Salam untuk keluarga Anda semuanya dimanapun berada. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Afu minkum, hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.